Kita tengah berada di fase paling genting dalam sejarah manusia. Data IPCC tahun 2025 mencatat suhu global sudah naik 1,3 derajat Celcius, mendekati ambang kritis 1,5 derajat Celcius berdasarkan Paris Agreement. Di Indonesia, 63% wilayah kini rawan bencana, banjir, kebakaran hutan, krisis air, hingga gagal panen. Ini bukan isu masa depan, tetapi kenyataan hari ini yang langsung mengancam hidup kita dan generasi berikutnya. Dalam perspektif Islam, hubungan manusia dengan alam bukan soal siapa paling berkuasa untuk mengeksploitasi, tetapi itu merupakan amanah ilahi. Kita adalah khalifah, dititipi bumi untuk dimakmurkan, bukan dirusak. Dalam Islam, alam semesta adalah ciptaan Allah. Langit, bumi, tumbuhan, hewan, dan manusia diciptakan dengan penuh hikmah. Allah tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Karena itu, mencintai alam bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari keimanan seorang muslim. Allah telah memberikan alam sebagai nikmat bagi manusia. Udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan bumi sebagai tempat tinggal. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dialah yang menjadikan segala hal yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Nikmat ini adalah amanah. Jika amanah dirusak, maka manusia sendiri yang akan merasakan akibatnya. Islam dengan tegas melarang perbuatan merusak lingkungan. Allah berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Kerusakan alam seperti banjir, longsor, dan pencemaran bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga peringatan agar manusia kembali memperbaiki akhlaknya. Rasulullah memberikan teladan luar biasa dalam mencintai alam. Beliau melarang menebang pohon tanpa alasan yang benar, melarang menyiksa hewan, dan menganjurkan untuk menjaga kebersihan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, hewan, atau burung, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Artinya manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam. Mencintai alam bisa dimulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghemat air saat berwudu, dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai alam adalah bagian dari iman. Menjaga alam adalah wujud akhlak mulia. Mari kita jaga bumi ini sebagai amanah dari Allah. Allah telah memberikan alam sebagai nikmat yang sangat besar bagi manusia. Kita bisa bernafas karena udara, kita bisa hidup karena air, dan kita bisa makan karena tanah yang subur. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Ayat ini mengajarkan bahwa semua yang ada di bumi diciptakan untuk dimanfaatkan manusia, tetapi bukan untuk dirusak dan disia-siakan. Nikmat ini bukan berarti kita bebas mengeksploitasi, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Jika kita merusak alam, maka yang akan merasakan dampaknya adalah manusia sendiri. Air yang menjadi tercemar, udara menjadi kotor, dan bumi menjadi tidak lagi ramah bagi kehidupan. Islam dengan tegas melarang perbuatan merusak lingkungan. Allah berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini mengingatkan bahwa bumi pada dasarnya diciptakan dalam keadaan baik dan seimbang. Manusialah yang seringkali merusaknya dengan keserakahan, kelalaian, dan sikap tidak peduli. Kerusakan alam seperti banjir,
Longsor, kebakaran hutan, dan pencemaran udara bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga peringatan agar manusia sebagai memperbaiki akhlaknya dan kembali taat kepada Allah.